Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jundi Alvaros dengan NPM G1A 0230031, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi bahasa Indonesia dari awal sampai akhir, yang mana eh, mata kuliah bahasa Indonesia ini diguri oleh Bapak Dr. Nurmanza SPD MPD. Nah, materi materi ini disusun oleh saya sendiri. Lanjut ke materi pertama, yaitu hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah NKRI dan termasuk salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu dan diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa komunikasi kedua bagi sebagian warga negara Indonesia, karena sebagian besar warga negara Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa daerah yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Lalu lanjut kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, lalu lambang identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi diantaranya bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam pendidikan, alat penghubung pada tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Lalu lanjut ke perkembangan bahasa Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka pada abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu atau Melayu kuno dipakai sebagai bahasa kenegaraan Kerajaan Sriwijaya. Nah, buktinya ada di prasasti di Kedukan Bukit, Talang Tuwo, di Kota Dapur juga, Kota Kapur, di Kota Kapur, dan Kota Karangbrahi. Yang mana prasasti-prasasti ini bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Nah, bahasa Indonesia telah dilakukan penyempurnaan ejaan dalam berbagai nama dan bentuk yang tertuang dalam peraturan ejaan bahasa Melayu atau ejaan Van Ophusen dengan huruf Latin seperti penggunaan huruf J dibaca Y, penggunaan huruf OE dibaca U, dan penggunaan tanda diakritik meliputi tanda koma, main, dan terima. Nah, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada tahun 1945. Nah, tahun 19 Maret 1947 diterbitkannya Ejaan Republik atau Ejaan Suwandi, diprakarsai oleh Suwandi, Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan. Ciri Ejaan Republik ini yaitu pergantian huruf OE menjadi U, bunyi sentak ditulis dengan K, kata ulang boleh ditulis dengan angka 2, dan perbedaan antara penulisan di sebagai awalan dan di sebagai kata depan. Lalu tahun 1967, ejaan Melindo atau Melayu Indonesia diperkenalkan sebagai hasil perumusan bersama ejaan Melayu dan Indonesia. Namun ejaan ini juga tidak diadopsi secara resmi. Jadi ejaan Melindo yaitu TJ tulis dengan huruf C dalam kata, NJ tulis NC. Nah, lanjut pada tahun 1967 diperkenalkannya ejaan baru atau ejaan LBK, yang mana mengubah beberapa konsonan seperti DJ menjadi J, TJ menjadi J untuk menciptakan sistem ejaan yang lebih konsisten dan mudah dipahami. Nah, langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyempurnakan bahasa Indonesia agar lebih efektif digunakan dalam pendidikan dan komunikasi sehari-hari. Perkembangan paling signifikan terjadi pada ejaan yang disempurnakan atau EYD pada masa Menteri Masyuri Soleh. Pedoman EYD ini menyempurnakan ejaan dengan meresmikan penggunaan huruf F, V, dan Z yang berasal dari kata asing, bahasa asing, serta mempertahankan huruf Q dan X dalam konteks ilmiah. Salah satu perubahan penting adalah pembedaan penulisan di sebagai awalan dan di sebagai kata depan yang membantu menghindari kebingungan dalam
penulisan dan pemahaman kalimat. Pedoman umum ejaan yang disempurnakan atau PUEYD terus diperbarui dengan edisi kedua yang diterbitkan pada tahun 1988 dan edisi ketiga pada tahun 2009. Pembaruan ini mencerminkan komitmen berkelanjutan untuk menyesuaikan ejaan bahasa Indonesia dengan perkembangan zaman, teknologi, dan kebutuhan komunikasi modern. Nah, selanjutnya lanjut ke materi kedua, yaitu sikap berbahasa Indonesia. Nah, pengertian sikap bahasa. Sikap bahasa yaitu peristiwa, perasaan, atau kejiwaan seseorang terhadap bahasa sendiri, atau bahasa orang lain dalam wujud bangga, mengejek, menolak, atau menerima bahasa tertentu, yang mana sikap bahasa ini menurut Krida Laksana, Fishman, dan Bursana. Lanjut ke ciri sikap bahasa menurut Garvin dan Messier. Yang pertama yaitu ciri kesetiaan bahasa, atau language loyalty, yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Lalu yang kedua yaitu kebanggaan bahasa atau language pride, yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Lalu yang ketiga itu kesadaran adanya norma bahasa atau awareness of the norm, yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun, yang merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa atau language use. Lalu apa maksud dari sikap berbahasa Indonesia ini? Sikap berbahasa Indonesia ini merujuk pada bagaimana seseorang menggunakan bahasa Indonesianya dalam berbagai situasi dan konteks, serta bagaimana perasaan, pandangan, dan nilai-nilai seseorang terhadap bahasa tersebut. Nah, lalu sikap berbahasa Indonesia ini mencakup seperti kepatuhan terhadap kaidah, seperti menggunakan tata bahasa, ejaan, dan kosakata yang benar. Nah, lalu kesantunan, seperti berbicara atau menulis dengan sopan dan menghormati lawan bicara. Lalu keberagaman register, seperti memilih ragam bahasa sesuai situasi, baik formal maupun informal. Lalu selanjutnya kreativitas, seperti berinovasi dalam penggunaan bahasa tanpa melanggar kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Lalu kebanggaan, seperti menunjukkan rasa bangga dan cintanya terhadap bahasa Indonesia. Terakhir itu kesadaran linguistik, yang mana memahami peran bahasa Indonesia dalam komunikasi dan identitas budaya. Lalu lanjut ke materi ketiga, yaitu teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan. Nah, yang dapat saya ringkas dari materi ini yaitu tulisan akademik. Nah, tulisan akademik ini adalah jenis tulisan yang mengaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan metode ilmiah atau saintifik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Nah, tulisan akademik ini atau tulisan ilmiah ini ada bentuk dari tulisan ilmiah ini, yaitu kalau dari hasil kajian pustaka bentuknya makalah, artikel ilmiah populer, berita, biografi, buku teks, buku ajar, modul, buku panduan praktikum, dan lain-lain. Lalu kalau dari hasil proses penelitian berupa laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, makalah hasil penelitian, buku referensi, monograf, dan lain-lain juga. Lalu sistematika dari tulisan ilmiah ini yaitu kalau dari hasil kajian pustaka berupa halaman judul, abstrak, pengantar, daftar isi,
pendahuluan, landasan teori, metode penulisan, pembahasan, implementasan, dan terakhir daftar pustaka. Dan juga kalau dari hasil proses penelitian berupa halaman judul, abstrak, catatan pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, kesimpulan saran, lalu daftar pustaka. Nah, itu materi keempat, menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Nah, pada materi keempat ini, kami mahasiswa harus bisa menjelajahi dunia pustaka dan berbagai sumber referensi digital. Nah, sumber-sumber referensi digital ini ada banyak, seperti software, Crossref, PDF Drive, Mendeley, Taylor and Francis, Library Genesis, Google Trends, Google Scholar, Viewer, dan lain-lain. Nah, pada materi keempat ini, kami diajarkan oleh Bapak Nurmansyah apa itu aplikasi Mendeley dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, ini saya akan menjelaskan apa sih aplikasi Mendeley itu. Mendeley ini adalah perangkat lunak manajemen referensi dan jaringan sosial yang memungkinkan pengguna untuk mengelola, menyimpan, dan berbagi referensi akademik serta menghasilkan kutipan dan daftar acuan secara otomatis dalam penulisan ilmiah. Nah, dengan kombinasi fitur-fitur canggihnya, Mendeley tidak hanya memudahkan pengelolaan referensi dan penulisan ilmiah, tapi juga memfasilitasi kolaborasi antara peneliti di seluruh dunia. Oleh karena itu, tidak heran jika Mendeley ini telah jadi salah satu perangkat penting bagi siapapun yang terlibat dalam kegiatan penelitian akademik. Selanjutnya itu materi kelima, yaitu presentasi ilmiah. Nah, apa sih presentasi ilmiah ini? Presentasi ilmiah adalah suatu metode penyajian penelitian, gagasan, atau penemuan dalam forum akademis atau profesional. Nah, presentasi ilmiah menuntut pemateri atau presenter untuk mempersiapkan materinya dengan matang, mulai dari merencanakan struktur presentasi hingga memilih metode presentasi yang sesuai. Di dalam suatu presentasi, diharuskannya adanya presenter sebagai orang yang menyampaikan pesan atau materi. Lalu media sebagai pelantayangnya dan yang paling penting yaitu audiensnya, orang yang kita perlukan untuk menerima pesan dan materi dari presenter tersebut. Nah, presenter harus merumuskan tujuan presentasinya dan merancang alur cerita yang jelas untuk mengkomunikasikan ide dan wawasannya secara efektif kepada audiens. Selain itu, materi presentasi harus disusun secara terstruktur, memperkenalkan latar belakang masalah, lalu memperkenalkan metodologi yang digunakan, dan menyajikan temuan penelitian yang didukung oleh data dan bukti yang kuat. Selain itu, presenter harus mampu menjelaskan implikasi dan makna hasil dalam konteks yang lebih luas serta merespon pertanyaan dan jawaban audiens dengan baik. Nah, secara keseluruhan, presentasi ilmiah ini bertujuan tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga membangun koneksi dengan audiens, jelas gagasan, menemukan diskusi ilmiah yang produktif. Dengan persiapan yang matang dan kemampuan komunikasi yang baik, presentasi ilmiah ini dapat menjadi sarana berbagi ilmu yang efektif dan mendorong perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, selanjutnya itu materi ke-6 tentang proposal kegiatan. Nah, yang dapat saya ringkas dari materi ke-6 ini yaitu pengertian proposal kegiatan dan inti dari struktur proposal kegiatannya. Nah, apa sih kegiatan ini? Proposal kegiatan ini adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan membuat produk atau jasa yang diajukan kepada pihak tertentu untuk memperoleh pembiayaan terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Nah, apa saja inti-inti dari struktur proposal kegiatan ini? Yang pertama yaitu
judul kegiatan. Nah, judul kegiatan ini berisi judul yang jelas dan menggambarkan kegiatan yang akan dilakukan. Lalu berikutnya latar belakang. Latar belakang ini berisi penjelasan mengapa kegiatan ini perlu dilakukan. Juga eh, konteks dan alasan yang mendasari pelaksanaan kegiatan. Yang selanjutnya yaitu tujuan kegiatan. Nah, tujuan kegiatan ini menyebutkan tujuan utama dari kegiatan, lalu menjelaskan tujuan-tujuan yang spesifik yang ingin dicapai. Lalu berikutnya itu manfaat kegiatan. Manfaat kegiatan ini diperoleh dari kegiatan bagi peserta, komunitas, atau organisasi. Lalu deskripsi kegiatan yang memberikan rincian lengkap tentang kegiatan yang akan dilakukan. Deskripsi kegiatan ini menyertakan tanggal, waktu, dan juga tempat kegiatan. Nah, lalu selanjutnya sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan ini menyebutkan siapa saja yang menjadi target peserta kegiatan. Lalu jelaskan juga kriteria atau jumlah peserta yang diharapkan. Lalu pelaksana kegiatan. Nah, pelaksana kegiatan ini menyebutkan siapa saja yang bertanggung jawab atas kegiatan ini. Lalu menjelaskan struktur organisasi atau tim pelaksana. Lalu selanjutnya yaitu jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan ini melampirkan jadwal rinci kegiatan, termasuk waktu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Lalu selanjutnya anggaran biaya yang merincikan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan, serta estimasi pengeluaran untuk setiap komponen kegiatan. Lalu selanjutnya yaitu sumber dana. Sumber dana ini menjelaskan dari mana saja sumber dana yang akan kita gunakan untuk kegiatan ini. Lalu Sundana juga menyatakan apakah ada sponsor atau dukungan finansial lainnya. Lalu penutup, mana penutup ini meringkas kembali apa pentingnya dari kegiatan ini. Lalu yang terakhir yaitu lampiran yang menyertakan dokumen tambahan yang relevan seperti surat izin, peserta atau materi promosi. Selanjutnya itu materi ke-7, itu materi terakhir tentang proposal penelitian. Nah, yang dapat saya ringkas dari proposal penelitian ini yaitu apa itu proposal penelitian dan apa saja jenis-jenis proposal penelitian. Apa sih proposal penelitian itu? Nah, proposal penelitian ini merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir seperti skripsi atau tesis. Nah, menurut Heri Jawhari, dalam bukunya yang berjudul Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi, proposal merupakan bentuk pengajuan penawaran baik berupa ide, gagasan, pemikiran, maupun rencana kepada pihak lain untuk mendapatkan dukungan, izin, persetujuan, dana, dan sebagainya. Nah, untuk proposal penelitian merupakan suatu rencana kerja tertulis tentang apa, mengapa, bagaimana, di mana, kapan, dan untuk siapa penelitian tersebut dilakukan. Nah, sebenarnya itu jenis-jenis proposal penelitian. Ada berbagai jenis penelitian yang biasanya digunakan oleh peneliti. Nah, pertama itu penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Nah, penelitian kualitatif ini sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Lalu selanjutnya itu penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif ini merupakan suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif induktif. Nah, pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, yang kemudian dikembangkan menjadi permasalahan
serta pemecahan yang diajukan untuk memperoleh kebenaran verifikasi dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. Nah, lalu yang ketiga itu penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan ini dibuat untuk kegiatan yang menghasilkan satu rancangan atau produk yang bisa menyelesaikan permasalahan yang aktual. Proposal ini ditulis berdasarkan hasil kerja pengembangan sesuai dengan aturan dan sistematikanya. Lalu yang terakhir itu penelitian kajian pustaka. Jenis proposal penelitian ini yaitu berisi kajian pustaka yang dibuat dengan mengumpulkan data dan informasi. Baik, itu saja penjelasan materi dari kuliah bahasa Indonesia dari awal sampai akhir. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.